Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Slamet di sini. Kali ini Kang Slamet akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Gede Orok. Cerita ini ditulis oleh Kang Acil, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Tumbal Gede Orok. Malam ini purnama bersinar sempurna di langit haur ngambang. Angin berhembus pelan, udara terasa sejuk, namun entah kenapa suasana hati Ajo resah tidak karuan. Apa karena aku akan bertemu dengan Ratna ya? Ajo senyum-senyum sendiri melihat pantulan wajahnya di cermin buram. Tapi bukan, ini bukan karena aku akan bertemu dengan Ratna. Perasaan ini sama dengan yang aku rasakan ketika desaku diserang siluman Curug Hideng. Ajo memejamkan mata, menajamkan panca indera, membuka mata batin berharap ada firasat tentang apa yang akan dihadapi malam ini. Namun penglihatan batinnya seperti terhalang kabut. Sialan, ada apa ini? Tidak seperti biasanya penglihatan batinnya tertutup, ada kekuatan jahat yang menghalangi mata batinnya. Ajo teringat kembali kata-kata Aki Dharma, kakek sekaligus guru yang mewariskan berbagai ilmu kepadanya. Mata batinmu akan tertutup ketika kamu mencintai seorang wanita. Tapi jangan khawatir, akan ada kekuatan masuk ke dalam dirimu. Kekuatan apa itu, Ki? Nanti juga kamu tahu sendiri. Gak jelas banget sih aki-aki ini. Tiba-tiba Ki Dharma membuka matanya dan langsung menampar pipi Ajo. Kamu yang tidak jelas, sudah dewasa tapi takut sama wanita. Aku bukan takut, Ki. Tapi naon? Yakin mikir dong. Mana ada wanita yang mau sama laki-laki macam saya? Hitam, gondrong, miskin lagi. Dan semua ini warisan darimu, Ki. Lihat saja, Ki. Akan aku bawa si Ratna ke hadapanmu. Aku pasti bilang, kok ada bidadari mau sama kunyuk. Rupanya Mamang dan bibinya sudah pergi lebih dulu. Pada masa itu Lengger memang sedang digandrungi semua orang, terutama kaum Adam. Bagaimana tidak, kaum Adam akan disuguhi gemulai tarian dari wanita cantik dan suara yang merdu. Sebelum langkah, Ajo menatap langit, melihat bulan yang baru muncul. Ajo bergumam, Ratna pasti sudah menungguku. Ajo mulai melangkah penuh percaya diri, meskipun sebenarnya ia sendiri tahu kalau cintanya bertepuk sebelah tangan. Ajo menyusuri jalanan pedesaan yang malam itu sangat sepi. Ratna, tunggu Kang Ajo ya. Perjalanan dari desanya ke desa Kandang Mayu cukup jauh, hampir 1 jam berjalan kaki, melewati hamparan sawah, kebun-kebun dan menyeberangi sungai. Tapi itu tidak masalah bagi Ajo, karena di sana selain akan menyaksikan lenggak-lenggoknya penari Lengger, ia juga akan bertemu dengan Ratna, putri Carik yang sangat dia cintai sejak pertama kali melihatnya. Ketika ia harus melewati sebuah area perkebunan bernama Sirnaraga, langkahnya terhenti karena merasakan sesuatu yang ganjil. Tapi ia justru tersenyum. Ajo pun melangkah tenang memasuki area pemakaman yang menurut masyarakat sangat angker itu. Ajo bersiul tidak karuan. Tiba-tiba dari atas sebuah pohon beringin muncul sosok makhluk mengerikan. Lidahnya menjulur, matanya merah menatap Ajo tak berkedip. Makhluk itu mengeluarkan suara lirih sengau, kemudian tertawa ngik-ngik. Tapi Ajo justru meniru suara tawa makhluk itu.
Belum hilang makhluk mengerikan di atas pohon, tiba-tiba muncul dua sosok makhluk cebol botak menghalangi jalannya. Dua tuyul itu menyeringai memperlihatkan taring yang berlumuran darah. Entah apa yang ada dalam pikiran Ajo, tangannya menjitak dua makhluk itu gemas. Kalau habis makan itu gosok gigi, tidur sana. Dua tuyul itu lari terbirit-birit. Ajo tertawa sambil geleng-geleng. Kemudian menatap ke atas pohon beringin. Ternyata makhluk mengerikan dengan lidah terjulur dan wajah putih pucat itu masih ada. Ajo melambaikan tangan. Sini turun. Makhluk mengerikan itu menghentikan tawanya, melayang ke depan Ajo yang terus menatapnya sambil berkacak pinggang. Dengar ya Neng, wanita tidak baik berkeliaran di tempat sepi, apalagi sambil tertawa-tawa pula. Pulang sana. Aneh, makhluk itu mengangguk lalu menghilang. Ajo tertawa kecil sambil geleng-geleng, kemudian melanjutkan langkahnya. Sudah hampir 45 menit Ajo berjalan. Di langit purnama seolah mengikutinya. Lama-lama mulai terdengar suara gamelan, tapi ada yang aneh. Ajo tidak merasakan aura kebahagiaan dari suara gamelan itu. Justru Ajo merasakan aura mistik. Aki Dharma pernah memberitahunya kalau desa Kandang Mayit adalah salah satu desa di daerah Jawa Barat yang hampir semua penduduknya punya ilmu santet. Kata Aki Dharma juga di desa ini cukup dengan hanya karena ayam kita memakan padi yang lagi dijemur oleh tetangga, maka malamnya si pemilik ayam bisa mati mendadak. Kejam sekali Ki. Itulah syarat bagi mereka yang memiliki ilmu santet. Setiap tahun mereka harus menyantet orang sampai mati untuk memberi makan peliharaannya. Kalau tidak, maka dia dan seluruh keturunannya akan mati mengenaskan. Tapi hanya desa Kandang Mayit juga yang secara berkala mengadakan hiburan baik lengger, wayang golek ataupun atraksi debus. Tentu saja itu menjadi daya tarik bagi warga dari desa lain. Meskipun katanya setiap kali ada pertunjukan maka pasti akan ada satu orang penduduk dari desa Kandang Mayit atau desa lain yang mati secara misterius. Anehnya, meskipun tahu kalau hiburan di desa Kandang Mayit selalu meminta korban, orang-orang dari desa lain seolah tertarik oleh energi gaib sehingga selalu berbondong-bondong mendatanginya. Ajo menghentikan langkahnya sejenak di antara lamat-lamat suara gamelan. Ia mendengar suara lolongan anjing hutan. Ajo melihat langit yang tiba-tiba menjadi gelap. Kemana perginya bulan? Kemudian ia teringat kembali perkataan Aki Dharma. Jo, kalau tidak ada kepentingan yang benar-benar mendesak, sebaiknya hindari desa Kandang Mayit. Sebab apa yang ada dalam tubuhmu sangat bertentangan dengan apa yang ada oleh penduduk desa Kandang Mayit agung-agungkan. Bagi orang yang memiliki ilmu santet, membunuh itu wajib, Jo. Paling tidak setahun sekali, agar ilmu yang ada pada dirinya tidak memakan dirinya sendiri. Tapi bagiku Ratna lebih penting dari apapun. Lagi pula tidak ada alasan bagi siapapun untuk berbuat jahat padaku selama aku berusaha berbuat baik. Ajo melanjutkan langkahnya, namun ketika dia hampir tiba di perbatasan desa yang ditandai dengan sebuah sungai, dari arah berlawanan terlihat beberapa orang berlari. Ajo menajamkan pendengarannya. Mang! Teriak Ajo. Ternyata yang berlari adalah Mang Dirman, pamannya. Mang Dirman menghentikan larinya. Kebetulan kamu di sini, cepat tolong bibimu, Jo. Bibi kenapa? Kamu lihat saja sendiri nanti, cepat. Mang Dirman tidak bisa menjelaskan. Ia segera menarik lengan Ajo dan berlari menuju desa Kandang Mayit. Suara gamelan semakin jelas terdengar. Suara sinden lebih terdengar seperti nyanyian iblis haus darah. Ada sesuatu yang memberontak dalam tubuh Ajo, seolah ingin mengamuk ketika dia dan Mang Diman berhenti tak jauh dari sebuah tanah lapang di tengah desa Kandang Mayit. Mereka bersembunyi di balik pohon besar. Apa itu, Mang? Mana Bibi?
Matanya seolah meloncat melihat apa yang ada di hadapannya. Orang-orang sedang berdiri tegak melihat pagelaran Lengger. Namun yang membuat amarah Ajo menyala, di antara orang-orang itu ada makhluk-makhluk berupa kakek-kakek dan nenek-nenek yang sedang melucuti satu demi satu pakaian orang tersebut. Kurang ajar, apa yang mereka lakukan? Ajo tidak bisa lagi menahan amarah. Matanya menatap satu persatu wajah orang-orang yang hanya pasrah dengan apapun yang dilakukan demi-demi tersebut. Dengan air liur menetes dari mulutnya, setan nenek-nenek menjilati tubuh penonton laki-laki, sedangkan setan kakek-kakek menjilati tubuh penonton perempuan yang hampir telanjang. Jangan main-main, cepat hisap darah mereka semua untukku. Terdengar sebuah teriakan. Ajo melihat ke arah sumber suara. Ternyata suara itu berasal dari seorang penari Lengger yang sedang menari-nari di atas panggung. Rupanya dia pemimpin setan-setan itu. Hentikan! Ajo secepat kilat meloncat. Ajo menjambak setan berwujud kakek-kakek yang akan menggigit leher bibinya. Ajo tak memberinya ampun. Ia banting setan itu, kemudian dengan sekuat tenaga menjambak rambutnya hingga kepalanya terpisah dari badan. Hehe, beginilah cara membunuh setan dengan baik dan benar, dan kalian akan mengalami nasib yang sama. Ajo melemparkan kepala setan itu ke tengah kerumunan. Kepala setan itu mengepulkan asap, membuat setan-setan lain mundur dan tampak gemetar. Penari Lengger menghentikan tariannya, matanya menatap tajam ke arah Ajo, kemudian tertawa. Ajo Sedeng, lagi-lagi kau merusak pestaku. Hehe, rupanya kau mengenalku, setan banci. Tapi maaf, aku sedang sibuk. Ajo melompat ke samping ketika melihat Ratna sedang berdiri mematung dengan baju bagian atas sudah terbuka. Ajo segera menotok Ratna pada beberapa titik. Seketika itu Ratna tersadar dan langsung menampar Ajo. Kurang ajar. Aduh, bukan aku. Ajo mengusap pipinya, namun hanya sebentar karena ia melihat bibinya dengan kondisi yang sama seperti Ratna dan para penduduk lain. Lama kalau aku sembuhinya satu-satu. Ajo kemudian melompat ke atas dengan tangan terkembang. Seketika tubuhnya berputar dan terdengar Bayu Pemulih Sukma. Seketika angin berhembus, setan-setan yang ada terpelanting beberapa meter. Anehnya orang-orang tetap diam di tempat. Setelah angin hilang, orang-orang yang tadi mematung nampak terkejut. Masing-masing membetulkan bajunya. Ketika kesadaran mereka makin pulih, seketika itu juga mereka berteriak ketakutan. Apa itu? Cepat kalian pergi dari sini. Ajo menyuruh semua orang pergi, namun ia justru mendekati Ratna. Mau Kang Mas antar Ratna? Apa bedanya kamu sama setan-setan itu? Ih, Ajo garu-garu tapi kemudian nyengir. perempuan memang suka malu-malu. Ratna, tunggu. Kang Mas Ajo rindu. Ajo hendak mengejar Ratna, wanita yang siang dan malam selalu ia rindukan. Namun langkahnya terhenti karena harus mengelak ke kanan karena melihat sebuah benda mengkilat menuju lehernya. Ajo melihat dari arah mana benda itu datang. Kini hanya berjarak 5 meter berdiri dua orang pria bertubuh tinggi besar bertelanjang dada. Di pinggangnya tampak berbaris serapi pisau-pisau kecil. Oh, sepasang siluman rawa onom. Kalian belum kapok rupanya. Ajo Sedeng, kali ini kau tidak akan selamat. Aku sibuk. Ajo memutar tubuhnya kembali melihat Ratna yang sudah berada jauh darinya. Namun hatinya sedikit tenang karena melihat Mang Diman dan bibinya ada bersamanya. Ajo kembali menghadap sepasang iblis rawa onom. Gara-gara kalian aku ditinggalin pacarku. Jo, kamu hadapi siluman penari itu, biar aku yang hadapi mereka. Ajo melihat ke arah datangnya suara dan langsung tertawa. Hehe, Kusen, memangnya kamu bisa apa? Sedeng, lihat ini. Balas pemuda yang dipanggil Kusen sambil melesat ke arah sepasang iblis rawa onom. Dan darah bermunceratan dari kedua mulut sepasang iblis rawa onom disertai teriakan kesakitan. Ajo tertawa, dia pun tidak membuang waktu. Ia segera melesat ke atas panggung.
Tangan kanannya melesat secepat busur panah menuju dada penari lengger. Penari lengger itu tertawa sambil mengibaskan selendang yang membuatnya melesat ke atas. Serangan Ajo memakan angin. Setelah serangannya bisa dielakkan, Ajo tidak berhenti. Dia kembali melompat menyusul penari lengger itu. Ajo memegang kaki penari lengger itu dan membantingnya disertai tenaga dalam. Hancur kau penari iblis! Namun Ajo dibuat terperangah ketika melihat penari lengger itu tidak terluka sedikit pun. Ia malah menari-nari dan entah dari mana tiba-tiba asap menyelubungi tubuh makhluk laknat itu. Ajo berdiri menatapnya sambil bersiap. Ia merasakan getaran energi hitam yang kuat dari balik asap itu. Kali ini kau tidak akan menang, bocah sedeng. Sebuah benda berwarna hitam menuju leher Ajo. Ajo merunduk. Benda itu melesat dan mengenai pohon beringin di belakangnya. Sebuah ledakan terdengar meskipun tidak membuat pohon beringin itu roboh, tapi Ajo bergidik ngeri ketika melihat seluruh ranting dan daun pohon tersebut berguguran dalam keadaan gosong. Ajian gelap ngampar, tapi ini lebih kuat. Siapa dia? Asap hitam menghilang. Kini Ajo bisa melihat siapa di balik asap itu. Seorang nenek-nenek bongkok berambut putih hampir menyentuh tanah sedang menyeringnya menatapnya. Kemana larinya penari cabul itu? Beberapa waktu lalu kau telah membunuh muridku. Kini rasakan balasannya, bocah sedeng. Siapa muridmu? Soalnya banyak iblis berwujud manusia yang telah aku kirim ke neraka. Aku Nyai Darbi, penunggu Curug Panjiberem. Oh, rupanya kau guru dari Nyai Daran Langu, perempuan tak laku-laku itu. Kalian ini ya, kalau merasa jadi perempuan tidak laku itu dandan, bukan malah bersekutu dengan iblis. Mau nanti punya anak setengah manusia setengah puntung rokok? Nenek-nenek bergelar Nyai Darpi itu mengangkat kedua tangannya ke atas. Bola matanya yang tadi putih kini berubah menjadi hitam. Hati-hati Jo, nenek jelek itu punya ajian penyirapan yang sangat kuat. Benar saja, ketika angin berhembus menerpa, seketika Ajo ternganga. Di hadapannya kini ada Ratna yang tersenyum manis padanya. Ratna? Anehnya Ajo yang biasanya paling bisa mengendalikan birahi kini seperti seekor anjing melihat tulang. Ia segera menghambur ke arah Nyai Darpi yang kini terlihat seperti Ratna dengan pakaian sedikit terbuka. Cukup panggilanmu saja yang sedeng, jangan gila bener Ajo. Kusen tiba-tiba sudah di hadapan Ajo dan menamparnya. Namun tamparan Kusen bagi Ajo seperti sebuah sentuhan. Ia mengibaskan tangan, seketika Kusen pun terpental. Kusen segera bangkit tanpa peduli pada sepasang iblis rawa onom. Ia mencabut kujang pusakanya, lalu melesat ke arah Nyai Darpi yang hendak merangkul Ajo. Eyang, tolong selamatkan cucumu. Kujang itu seketika mengeluarkan cahaya warna-warni yang menyilaukan mata. Cahaya itu membuat Ajo menghentikan langkahnya karena matanya terasa perih. Ia memejamkan mata sejenak dan ketika ia membuka mata, sosok Ratna yang dilihatnya tadi sudah kembali ke wujud semula. Ajo tersenyum dan ia menendang perut Nyai Darpi disertai tenaga dalam yang sangat kuat. Nyai Darpi terpelanting dan ambruk. Dari mulutnya menyembur darah hitam. Kurang ajar sekali kau memfitnah Ratna yang sangat aku cintai. Tapi Ratna belum tentu mau sama pria sedeng sepertimu. Dicabuku Aisyah. Iya maaf. Sekarang harus kita apakan nenek-nenek peot ini? Kawin sama kamu. Lebih baik kawin sama istri Juragan Jafar. Kusen melompat menghampiri Nyai Darpi, tapi sebelum ia sempat di depan Nyai Darpi, sebuah kilatan merah menyambar tubuh Nyai Darpi. Suara ledakan terdengar, namun sosok merah yang membawa tubuh Nyai Darpi terus melesat ke arah hutan larangan. Siapa? Kamu sih banyak ngomong, kabur kan? Kamu yang terlalu banyak bercanda, Sedeng. Sudah, sekarang bagaimana? Bagaimana apanya? Apanya ya? Dasar Sedeng, lebih baik sekarang kamu pulang. Lihat kondisi Ratna dan bibimu yang tadi sempat dijilati setan-setan anak buah Nyai Darpi.
Kurang ajar memang. Aku aja pacarnya belum pernah menyentuhnya. Ajo menatap sekitar. Sayang sekali setan-setan itu sudah kabur semua, termasuk sepasang iblis rawa onom. Ajo menendang sebuah batu untuk meluapkan amarah. Batu itu langsung hancur, sementara Kusen justru tertawa ngakak. Tunggu, tadi aku melihat cahaya. Iya, ini ambil. Makanya kalau punya pusaka itu dijaga. Untung aja aku berhasil mencurinya. Kamu... Nanti aku ceritakan. Sekarang sebaiknya kita pulang dulu. Lihat sekitarmu. Edan, benar-benar kampung santet. Ayo Jo, kita tidak ada waktu untuk melayani mereka. Pengecut. Tidak seperti Kusen yang berlari sangat cepat, Ajo justru melangkah santai. Ya seolah tidak peduli di belakangnya muncul puluhan sosok setan yang menyeramkan. Setan-setan itu segera menyerang Ajo, namun dengan santainya Ajo berbalik dan mengibaskan pusaka kujangnya. Cahaya putih pun berkelibat. Tajam seperti pedang membabat setan-setan yang menyerangnya. Kemudian terdengar teriakan dari rumah-rumah penduduk yang sengaja mengirim santet untuk menyerang Ajo. Andai saja aku boleh membunuh sesuka hati, tidak butuh waktu 1 menit bagiku untuk menumpas seluruh warga kampung ini. Tapi aku sadar di antara mereka ada anak kecil dan perempuan-perempuan tidak berdosa. Nanti sajalah aku tumpas mereka satu-satu. Ajo kembali melangkah, makin lama langkahnya makin cepat dan seperti kilat. Maka dalam waktu beberapa menit ia sudah berhasil menyusul Kusen yang masih berlari. Ajo tertawa mengejek Kusen lalu mendahuluinya. Kusen berhenti karena percuma melawan kecepatan Ajo. Ilmunya masih jauh di bawah Ajo. Sampai di rumah Mamang dan bibinya, para tetangga sudah berkumpul di halaman dan teras rumah. Ajo segera masuk, ia teringat pada Ratna. Di dalam, Bibi dan Ratna sedang duduk dengan wajah pucat. Ada Aki Sukri sesepuh desanya, seorang yang dipercaya bisa mengobati gangguan setan dan jin. Namun ketika melihat Ajo, Aki Sukri segera mundur. Silakan Jo, ilmu Aki belum cukup untuk mengobati ini. Aki ini selalu merendah. Saya yakin Aki mampu kok. Aki sentuh saja mereka, nanti Ajo bantu salurkan tenaga dalam. Aki Sukri paham, ia segera menyentuh wajah Bibi. Bibirnya komat kamit padahal tidak membaca apa-apa. Ia dan Ajo memang sama gilanya. Aki Sukri merasa energi hangat yang mengalir dari tangan Ajo ke dalam tubuhnya dan mengalir terus ke tangan. Tubuh Bibi mengeluarkan keringat berbau, namun perlahan wajahnya yang pucat kembali segar. Begitu juga yang dilakukan Aki Sukri pada Ratna, sehingga Ratna dan Bibi pun bersih dari energi hitam setan-setan anak buahnya Idarpi. Wah, untung ada Aki, ucap Mamang, meskipun sebenarnya ia tahu kalau yang menyembuhkan istrinya dan Ratna adalah Ajo. Aki teh jagoan. Aki Sukri menepuk dada namun kemudian terbatuk-batuk. Ajo nyengir melihat kelakuan Aki Sukri, namun matanya segera beralih kepada Ratna yang juga sedang menatapnya. Neng Ratna baik-baik aja kan? Mau Kang Ajo pijitin? Idih, maunya enggak, tangan Kang Ajo kotor. Berarti kalau Kang Ajo sudah cuci tangan, Neng Ratna mau. Bocah sedeng, kau apakan putriku? Pak Carik, duduk dulu Pak, biar Aki jelaskan. Tidak ada penjelasan. Ratna, ayo kita pulang. Tapi memang bukan Kang Ajo yang bersalah Pak. Sudah, jangan bela dia. Dia itu sedeng alias gila Ratna. Ajo hanya diam sambil senyum-senyum. Hinaan dari Pak Carik tidak membuatnya sakit hati, justru membuat Ajo semakin jatuh cinta pada Ratna yang sudah membelanya. Terima kasih sudah membela Kang Ajo, Neng. Itu tandanya Neng Ratna juga cinta sama Kang Ajo. Amit-amit, aku membelamu bukan karena cinta, tapi karena kamu tidak salah. Tidak salah Neng Ratna mencintai Kang Ajo. Ayo Pak pulang. Pak Carik menatap Aki Sukri, kemudian mengeluarkan sebungkus tembakau, lalu diberikan pada Aki Sukri. Terima kasih sudah mengobati Ratna, Ki. Saya tidak membencimu.
hanya tidak sudi punya menantu sedeng sepertimu. Yakin tidak sudi? Ajo, yang sopan kamu. Ajo garuk-garuk sambil nyengir karena dibentak Mang Diman. Pak Carik mengangguk kepada Mang Diman, kemudian segera menyusul Ratna yang sudah berada di luar rumah. Kusen tiba di rumah, ia langsung duduk, nampasnya terengah-engah. Ajo, ambilkan aku minum. Bukan air minum yang ia dapat, justru malah tamparan. Sejak kapan aku jadi babu kamu? Sudah, jangan bercanda terus. Sekarang ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi di desa kandang mayit. Dan mereka itu makhluk-makhluk apa? Kamu saja yang cerita, Sen. Kamu saja, aku capek. Kau kira aku tidak capek? Sudah, disuruh cerita malah saling tunjuk. Satu persatu para tetangga kembali ke rumah masing-masing. Suasana kembali sepi. Kusen tiduran di ruang tengah setelah makan nasi dingin. Mang Diman dan Bibi masuk kamar. Ajo pun sebenarnya ingin tidur, tapi ia melihat Ki Sukri sedang duduk di balai-balai menikmati tembakau pemberian Pak Carik sambil menatap purnama yang menggantung di langit bagaikan lampu raksasa. Ajo menghampirinya, duduk di sampingnya. Seharusnya tembakau ini milikku, Ki. Sejak kapan kau suka merokok, Jo? Sejak malam ini. Habisnya kalau dipikir-pikir rugi banyak, Ki. Aku yang sembuhin tapi Aki yang selalu diberi tembakau. Aki Sukri tertawa. Mereka memang selalu bekerja sama jika ada orang yang butuh pengobatan, terutama sakit akibat gangguan setan. Namun selama ini yang semua orang tahu Aki Sukri lah yang sakti. Padahal tanpa Ajo mengalirkan tenaga dalam, Aki Sukri tidak bisa apa-apa. Bukan tidak punya ilmu, tapi ilmu Aki Sukri hanya mampu melihat hal-hal gaib. Selain itu tidak ada lagi. Jadi jangankan melawan siluman, oleh tuyul saja Ki Sukri takut. Ya, mumpung Aki masih hidup, Jo. Kapan lagi kamu mengangkat derajat seorang aki-aki miskin ini? Tapi Ajo kan tidak selalu bisa ada bersama Aki. Jadi sebaiknya Aki juga punyalah sedikit tenaga dalam untuk membantu menyembuhkan orang. Aki mau, tapi bagaimana caranya? Gampang, Ki. Tiap malam Aki harus mandi di sungai Cibodas yang ada batu seperti kursi. Itu saja. Sambil bawa ini. Ini kan cincin kakekmu, Jo. Iya, Ki. Dengan memakai cincin ini ketika mandi di sungai Cibodas, Aki akan menyerap energi yang ada di sana. Setelah energi itu masuk ke dalam tubuh Aki, maka energi itu akan selamanya diam dan bisa digunakan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit ringan. Tapi bukan tanpa ujian loh. Ujiannya apa, Jo? Kalau Ajo sih dulu didatengin wanita cantik tanpa busana, Ki. Alah, mau secantik bidadari pun Aki teh menit tidak akan pernah tergoda. Yakin? Punya Aki kan sudah tidak bisa berdiri, atuh, Jo. Mereka tertawa bersama, namun hanya sebentar karena baik Ajo dan Aki Sukri mendengar sebuah teriakan seorang laki-laki diikuti oleh tangisan bayi dari rumah salah satu warga. Ada apa ya, Ki? Cepat kamu pergi ke rumah Kang Deden. Aki melihat banyak darah di sana dan... Apa, Ki? Cepat sebelum terlambat. Ajo tidak pikir lagi, ia segera melesat ke rumah salah satu warga bernama Kang Deden. Bahkan Ajo tidak mengetuk pintu, ia langsung masuk dan... Astaga, Kang Deden! Teriak Ajo begitu melihat Kang Deden tergeletak bersimbah darah, tangannya memegang sebuah golok. Ajo, selamatkan anakku. Ajo segera masuk dan apa yang dilihatnya kali ini lebih mengerikan. Teh Eis, istri Kang Deden yang terkenal cantik, sedang memakan tangan anaknya yang masih berusia 2 bulan. Astaga, jangan, Teh! Teh Eis menatap Ajo dengan matanya yang merah menyala, mulutnya bergerak-gerak mengunyah sesuatu yang berlumuran darah. Sementara bayi dalam gendongannya tidak henti-hentinya menangis. Teh, jangan, Teh! Jangan, itu anakmu!
Ajo melesat bermaksud merebut bayi dalam gendongan Teh Eis. Ajo sadar ada siluman dalam diri Teh Eis sehingga melakukan hal menjijikan itu. Ajo memegang tangan Teh Eis, memelintirnya disertai tenaga dalam. Berhasil. Bayi dalam gendongan Teh Eis terlepas dan hampir jatuh. Untung saja Ajo gesit menangkapnya. Ajo segera melesat keluar kamar. Di luar sudah ada beberapa orang termasuk Mang Diman dan Aki Sukri. Juga Kusen yang masih mengucek-ucek matanya. Selamatkan anak ini, Kusen. Kau kira aku babysitter? Kusen seketika bergidik ngeri ketika melihat tangan bayi itu buntung dan mengeluarkan banyak darah. Astaga, siapa yang sudah berbuat sekeji ini? Bi, tolong bawa segera bayi ini ke Pak Mantri biar mendapatkan penanganan medis. Bibi menerima bayi tersebut dengan wajah pucat. Bayi itu sudah berhenti menangis, lebih tepatnya pingsan. Mang Diman segera meminjam motor bebek milik seorang warga, lalu membawa istri dan bayi itu menuju rumah mantri yang ada di pinggiran kota. Ajo sudah masuk kembali. Kusen menyusulnya, sementara warga lain berkumpul di luar. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi. Kang Deden sudah dirawat oleh Ki Sukri dan beberapa warga. Malam itu Desa Haurungambang sangat ramai. Dua kejadian mengerikan beruntun membuat semua warga terheran-heran. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di desa mereka? Ajo menatap Teh Eis dengan mata batin. Teh Eis mengerang, mulutnya berlumuran darah, matanya menampakkan kemarahan. Dia bukan Teh Eis lagi. Menurutmu apa, Kus? Aku tidak tahu. Mata batinku tidak mampu menembus energi hitam di sekelilingnya. Sangat kuat, bahkan lebih kuat dari energinya Darby. Awas! Kusen mendorong Ajo ke samping ketika melihat Teh Eis melesat cepat dengan kuku-kuku tangan terkembang ke arah dada Ajo. Kau mau membunuhku, Kusen? Kau bisa mati tadi, Jo. Kusen berkata sambil berusaha memegangi tangan Teh Eis. Sebenarnya ia bisa saja langsung menusuk atau memukulnya, namun Kusen tahu resiko apa yang akan diterima oleh Teh Eis jika sadar nanti. Hati-hati, yang kita lawan setannya bukan Teh Eisnya. Aku tidak tolol, Ajo. Ajo kemudian merapal mantra, meniupkan pada telapak tangan, kemudian menyerang Teh Eis. Teh Eis menjerit ketika telapak tangan Ajo menyentuh keningnya. Keluar kau siluman jelek. Namun rupanya siluman yang mengisi tubuh Teh Eis bukan siluman biasa. Ia justru tertawa setelah mundur beberapa langkah. Hei, bocah setting dan bocah tolol mau melawan ratu yang sudah berusia ribuan tahun. Kalian akan aku buat bayi kembali. Jangan, udah masih siluman tua lagi. Jelek juga. Kalau kau benar sakti, tidak mungkin kau memanfaatkan tubuh perempuan lemah. Dasar siluman pengecut. Teh Eis yang kini tengah dirasuki siluman entah apa tertawa ngakak, kemudian menatap Kusen. Ia tidak tahu kalau diam-diam Ajo sedang merapal ilmu pembisa sukma tingkat tinggi yang diwarisi dari kakek buyutnya, Aki Dharma Sanjaya, seorang kiai yang terkenal sakti pada masanya. Ilmu ini mampu memisahkan secara paksa siluman yang bersemayam dalam diri manusia ataupun yang ada di benda pusaka. Sebelum Teh Eis sempat melakukan sesuatu pada Kusen, Ajo sudah melesat dan menjambak rambut Teh Eis yang sudah basah oleh darah. Teh Eis menjerit dan meronta-ronta berusaha melepaskan rambutnya dari jambakan Ajo. Tapi Ajo tidak melepaskannya, bahkan ia terus mengalirkan tenaga dalamnya lebih kuat dari biasanya. Ajo juga sempat heran, biasanya dengan seperempat tenaga dalam saja, ilmu pemisah sukma sudah berhasil. Tapi kali ini setengah kekuatannya sudah keluar, siluman itu masih mampu bertahan dalam jasad Teh Eis. Baiklah. Ajo kemudian geram. Ia menghentakkan jambakannya sekuat tenaga. Teh Eis menjerit kesakitan lalu ambruk. Dari tubuh Teh Eis keluar cahaya berwarna merah darah. Ajo mundur beberapa langkah karena energi dari cahaya merah itu terasa panas, juga bau busuk yang sangat menyengat. Perlahan cahaya merah itu membentuk sosok makhluk, makin lama makin jelas. Dan ketika sempurna sosok itu berwujud, baik Ajo maupun Kusen terkesima. Bagaimana tidak? Di hadapannya kini berdiri sosok perempuan cantik. Kebaya merahnya yang ketat menampilkan indahnya lekuk tubuhnya. Terlebih ketika mereka melihat bagian bawah tubuh wanita itu.
paha putih mulus mengintip dari belahan kain hingga pangkal paha. Wanita itu tersenyum pada Ajo, manis sekali senyumannya. Manusia tangguh, bagaimana kalau kau menjadi abdiku saja? Kau akan bahagia selamanya. Ajo mengerjap-ngerjapkan mata, berusaha melihat wanita di depannya dengan mata batin. Ia yakin wujud yang kini dilihatnya bukanlah wujud asli, tapi mata batinnya seolah tidak mampu menembus batas energi yang mengelilingi wanita tersebut. Siapa kau sebenarnya? Kenapa tega melakukan itu pada Teh Eis? Aku siapa? Itu tidak penting, Ajo. Yang pasti aku sudah ada di antara kalian. Dan aku butuh 99 bayi untuk keabadian dan kesetiaanku. Ajo mendengus, ia bersiap untuk menyerang. Beda dengan Kusen, ia menatap wanita itu penuh rasa kagum. Dadanya bergemuruh, jantungnya berdegup lebih cepat. Wanita itu mengalihkan tatapannya pada Kusen dan tersenyum. Tangannya menggerakkan selendang merah yang melilit di pinggangnya. Ujung selendang itu melayang menuju ke arah Kusen dan membelai wajahnya. Kamu lumayan ganteng. Ikut aku ya. Maka kita akan selalu bersama. Tapi ada syaratnya. Bunuh manusia itu. Kusen mengangguk. Kusen tidak membantah sedikit pun. Wanita itu tersenyum. Kalau kau mampu membunuhnya, nanti malam kita akan bermesraan. Itu janjiku. Baik, Nyai. Akan aku bunuh manusia ini. Kusen langsung menatap Ajo. Ada yang beda, kini tatapan Kusen lebih tajam dan jahat. Ada kekuatan hitam dalam dirinya. Siluman jelek, hadapi aku langsung. Jangan kau tumbalkan sahabatku. Ajo tidak mempedulikan Kusen. Ia justru melompat ke arah wanita itu dengan pusaka kujang menuju belahan dadanya. Namun tiba-tiba Kusen menghadangnya secepat kilat. Ajo menjatuhkan diri karena kalau tidak pusaka kujangnya bisa menembus dada Kusen. Bocah tolol, kau mau mati muda? Justru kau yang akan mati. Kusen merapatkan kedua tangannya di depan dada. Bibirnya merapal mantra. Woi, sadar Kusen. Ajo tidak ada pilihan. Ia harus melumpuhkan Kusen sebelum dia berubah menjadi monyet putih. Kusen memang memiliki ilmu pamungkas. Jika ilmu itu ia gunakan, maka ia akan berubah menjadi monyet putih. Ilmu itu ia dapat ketika bertapa di Gunung Burangrang yang ada di daerah Jawa Timur. Ajo mengerahkan setengah tenaga dalamnya untuk memukul jidat Kusen sambil mengeluarkan ajian pemisah sukma. Meskipun resikonya Kusen akan terluka parah atau bahkan mati. Dugaan Ajo tidak meleset. Kusen terpental, tubuhnya terbentur dinding kamar yang terbuat dari bilik bambu. Walhasil langsung jebol. Ajo segera mengalihkan serangan pada wanita siluman yang sejak tadi hanya berdiri sambil menggerak-gerakkan selendangnya. Rasakan ini, siluman jelek. Pusaka Kiai Sanjaya tidak ada artinya buatku. Sayang aku tidak ada waktu untuk melayani manusia sedeng. Setelah berkata seperti itu, wanita tersebut mengibaskan selendang merahnya. Selarik sinar merah menyilaukan melesat ke arah Ajo. Cepat ia menangkis dengan kujang. Terdengar suara ledakan hebat. Ajo terpental dan ambruk. Ajo segera mencoba bangkit meskipun dadanya terasa sesak. Dari mulutnya keluar darah. Belum sempat ia berdiri, sebuah benda hitam pekat menderu ke arah lehernya. Sangat cepat. Ajo memejamkan mata. Ia tidak bisa mengelak kecuali mengerahkan seluruh tenaga dalamnya untuk menangkis benda hitam tersebut. Tiba-tiba dari pintu kamar melesat sebuah mandau. Sinar putih seperti kilat menghantam benda hitam itu. Lagi-lagi suara ledakan terdengar lebih dahsyat dari tadi. Rumah bergoyang, dinding bilik terbakar. Ajo terkesiap, untuk saja dia saat itu sedang mengeluarkan tenaga dalam sepenuhnya. Kalau tidak, ia pasti terluka akibat benturan dua senjata pusaka itu. Siapa pemilik mandau itu? Bersamaan dengan lenyapnya asap putih, berdiri seorang pemuda berambut rapi di depan Ajo. Mandau yang tadi menghalau benda hitam sudah berada di tangannya. Siapa kau? Saya Ilham. Makhluk berwujud wanita cantik itu menatap ke arah Ajo dan Ilham lalu tertawa.
kemudian mengibaskan kembali selendangnya. Asap hitam menyelubungi sosok wanita itu. Ajo dan Ilham bersiap dengan apapun yang akan terjadi. Namun hingga beberapa saat tidak ada serangan dari balik asap itu, melainkan sosok wanita itu menghilang bersamaan dengan sirnanya asap hitam tersebut. Bahkan siapa dia pun Ajo masih belum tahu. Namun satu yang Ajo ingat dari wanita itu, 99 bayi akan dijadikan tumbal untuk kesaktian dan keabadiannya. Ajo terduduk, napasnya terengah, dadanya terasa sesak. Darah segar mengalir dari mulutnya. Begitu juga dengan pemuda bernama Ilham. Meskipun ia tidak terduduk, namun jelas terlihat ia memegang dadanya. Di luar terdengar warga desa sedang menyebut-nyebut nama Kusen. Beberapa orang masuk kamar. Begitu melihat kondisi Ajo dan Teh Eis, mereka panik. Selamatkan Teh Eis saja, aku bisa mengatasi diriku sendiri. Aki Sukri dibantu oleh beberapa orang lain mengangkut tubuh Teh Eis yang bermandikan darah. Meletakkannya di ruang tengah, Aki Sukri berusaha mengobati Teh Eis sebisa mungkin. Tapi sayang, nyawa Teh Eis tidak tertolong. Ia sudah terlalu banyak mengeluarkan darah. Kang Deden menjerit, mengumpat siluman yang telah membuat istrinya meninggal. Anehnya Kang Deden ternyata tidak terluka sedikit pun. Darah yang melumuri wajah dan tubuhnya yang setengah telanjang adalah darah dari bayi yang seolah sengaja dilumuri ke wajah dan tubuhnya. Sejak malam itu, desa Haurngambang dilanda kecemasan. Setiap pagi, siang, apalagi malam, penduduknya disiksa ketakutan. Terlebih perempuan yang sedang hamil dan punya bayi. Mereka sangat takut apa yang dialami almarhum Teh Eis terjadi kepada mereka. Semenjak kejadian malam itu juga Kusen kehilangan kesadarannya. Siang dan malam ia hanya duduk di teras rumah menatap puncak gunung Panganten yang selalu diselimuti kabut. Di sebuah desa yang terletak sekitar 100 km dari desa Haurngambang, seorang perempuan muda berdiri di depan pintu sambil mengusap-usap perutnya yang terlihat bulat. Matanya menatap kosong ke puncak gunung Panganten yang selalu diselimuti kabut. Wajahnya menampakkan kecemasan. Sudah mau maghrib, Neng. Tidak baik wanita hamil masih di luar. Nanti ada sendakala. Iya, Mak. Wanita tersebut adalah Sri, anak satu-satunya pasangan Suganda dan Sukaesi. Kehidupan mereka sangat tentram dan berkecukupan, terutama setelah Sri menikah dengan seorang penjual kain yang suka berkeliling dari desa ke desa. Apapun yang mereka butuhkan, menantunya itu pasti akan mencukupi. Hanya saja Sri memang harus rela sering ditinggal pergi oleh suaminya untuk berkeliling menjajakan dagangannya. Sudah 40 hari Kang Deden belum juga pulang, Mak. Mungkin suamimu pergi ke tempat yang jauh dan sulit kendaraan, Sri. Emak percaya besok atau lusa juga pulang. Tapi perasaan Sri tidak enak, Mak. Sukaisi menatap suaminya. Suganda menarik napas berat. Sebenarnya mereka pun merasakan hal yang sama, tetapi mereka mencoba tetap berpikir positif. Itu hanya perasaan seorang wanita yang tidak lama lagi mau melahirkan, Neng. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk. Suganda segera mengenali suara itu. Masuk aja, Dai, tidak dikunci. Tak lama setelah pintu terbuka, seorang pria yang usianya tidak jauh berbeda dari Sri masuk. Ya, sekitar 22 tahunan. Pemuda itu mengenakan ikat kepala dari kain batik. Di belakang pemuda itu ada seorang pemuda yang menundukkan wajah. Dia adalah Ilham, mantan kekasih dari Sri. Odai mengangguk hormat pada Suganda dan Sukaisi juga Sri. Namun begitu melihat Ilham, Sri seketika menunduk. Ia malu sekaligus merasa berdosa karena telah menyakiti hatinya. Ilham mencuri pandang wajah Sri, kemudian duduk di samping Odai. Ada apa, Dai? Apa sekarang giliran Akang ronda? Bukan, Kang. Lagi pula sejak kapan di desa kita ini butuh ronda? Ilham, kemana saja baru kelihatan? Setelah mengetahui Sri akan menikah dengan seorang pria yang padahal bukan penduduk desanya, Ilham merasa dihianati oleh Sri. Makanya dia segera pergi ke rumah kakeknya yang ada di Kalimantan. Tepatnya suku pedalaman Dayak, bahkan kakeknya seorang ketua ada di sana.
Beberapa minggu lalu ia diminta oleh kakeknya untuk mengantarkan sebuah mandau kepada seseorang di desa Haur Ngambang. Dialah yang bertarung bersama Ajo melawan siluman berwujud wanita cantik berselendang merah. Ini Kang, Ilham mau mengantarkan sesuatu pada Akang sekeluarga. Suganda yang tidak tahu kalau sebenarnya Ilham dan putrinya pernah saling mencintai mengerutkan kening. Ada apa, Ham? Dan kemana saja kamu selama ini? Ini tentang suami Sri. Ada apa dengan Kang Deden? Begitu khawatir Sri pada suaminya. Ilham bergumam dalam hati, namun ia mencoba tetap tenang, menyembunyikan rasa cinta sekaligus cemburu dalam dada. Sebelum Sri menikah, saya pergi ke Kalimantan karena menerima surat dari kakek di sana. Dalam hal ini Ilham berbohong karena yang sebenarnya dia pergi ke Kalimantan untuk menghindar dari Sri. Mendengar itu, Sri menunduk karena hanya ia yang tahu kenapa Ilham pergi dari desanya. Ia tidak bisa mencegah karena entah kenapa Sri tidak bisa menolak lamaran dari pria yang baru dikenalnya. Bahkan Sri langsung jatuh cinta padanya. Saya tinggal di sana, lalu kakek menyuruh saya kembali ke Jawa Barat. Tepatnya saya diminta mendatangi sahabatnya yang berada di desa Haur Ngambang untuk mengantarkan sebuah mandau. Ketika sampai di desa, saya melihat Kang Deden ada di sana. Bahkan yang membuat saya kaget ternyata di desa itu Kang Deden punya istri yang baru saja melahirkan. Kau jangan mengarang cerita, Ilham. Deden itu orang baik. Bahkan dia keturunan darah biru. Mana mungkin dia bertindak bodoh? Ilham menarik nafas dalam kemudian berkata, benar atau tidaknya ucapan saya, Mang Suganda bisa membuktikannya nanti. Tapi saya mohon kali ini dengarkan saya sampai selesai bicara. Karena ini bisa saja menyangkut keselamatan Sri dan anak yang dikandungnya. Suganda mendengus, namun Sukaesi memegang tangannya, meminta suaminya untuk bersabar. Sebaiknya kita dengarkan dulu cerita Ilham, Pak. Bukankah selama ini juga kita mengenal Ilham anak paling jujur di desa ini? Suganda menahan amarah dengan menarik nafas dalam. Odai pun mengusap dadanya sementara Sri menunduk. Sambil berlinang air mata, entah kenapa ia langsung percaya dengan cerita Ilham. Ilham melanjutkan ceritanya tanpa ada yang ditutupi. Pertarungannya dengan siluman berwujud wanita cantik itu pun tidak luput dari cerita. Lalu bagaimana nasib Deden dan istrinya? Setelah kejadian itu Kang Deden menghilang. Tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya saat ini. Tapi bisa dipastikan ia masih hidup karena ternyata Kang Deden tidak terluka sedikit pun. Anaknya juga bisa diselamatkan meskipun sebelah tangannya harus diamputasi. Sedangkan istrinya meninggal. Suganda dan Sukaesi saling menatap. Mereka sedikit ragu dengan cerita Ilham karena seperti dongeng. Kecuali Sri, lagi-lagi ia langsung percaya pada cerita Ilham. Sayangnya Sri memang dalam pengaruh pelet dari Deden sehingga pikiran sehatnya kalah oleh perasaan cintanya. Aku tidak peduli apapun yang terjadi pada istri dan anak Kang Deden. Aku hanya ingin Kang Deden pulang, mendampingiku saat aku melahirkan lalu kami hidup bahagia. Aku sangat mencintainya. Ucapan Sri membuat hati Ilham semakin terbakar karena biar bagaimanapun ia masih sangat mencintai Sri dan tidak ingin melihat Sri tersakiti. Suganda dan Sukaesi menarik napas dalam. Saran saya Mamang langsung datangi desa Haur Ngambang saja, biar bisa mengetahui apa benar Kang Deden yang diceritakan oleh Ilham adalah Kang Deden suaminya Sri. Baiklah, besok pagi aku akan pergi ke sana. Semoga malam harinya sudah ada di sini lagi. Bersamaan dengan selesainya Suganda bicara, terdengar suara orang mengucap salam. Itu Kang Deden. Dari pintu seorang pria berwajah bersih dan berpakaian rapi masuk sambil tersenyum ke arah Sri. Aku pulang, Neng. Sri menghambur dan langsung memeluk pria tersebut yang tidak lain adalah Kang Deden. Tentu saja Ilham semakin merasa terbakar.
Andai saja ia tidak bisa menahan emosi, mungkin Kang Deden sudah ia hajar karena telah membohongi Sri dan juga keluarganya. Suganda dan Sukaisi pun terlihat senang dengan kedatangan Deden. Nah, orang yang diceritakan sekarang sudah ada di sini. Ilham, bagaimana kalau kita tanyakan langsung? Deden menatap dua orang yang sedang duduk di hadapan mertuanya. Ketika melihat Ilham, sorot matanya mengandung amarah meski bibirnya tetap tersenyum. Deden pun sebenarnya tahu kalau Ilham sempat membantu pemuda bernama Ajo melawan siluman berwujud wanita cantik itu. Deden sedikit tahu kemampuan Ilham. Tentu saja ia harus tetap bersikap tenang agar kebohongannya tidak terbongkar. Memangnya ada apa, Pak? Deden menggandeng Sri dan duduk di hadapan Oday dan Ilham. Ini tadi si Ilham bercerita. Suganda menceritakan apa yang tadi ia dengar dari Ilham. Kang Deden tertawa. Nama Deden kan banyak, Ilham. Mungkin kau salah lihat, atau kau sengaja memfitnahku untuk mendapatkan Sri. Matamu masih sangat awas. Bahkan aku bisa melihat apa yang orang lain tidak melihatnya, Kang Deden. Sudah, aku tidak mau ada keributan. Dan kamu, Ilham, sebaiknya pikir yang matang sebelum menceritakan sesuatu. Silakan keluar dari rumah ini. Jangan merusak kebahagiaan putriku. Iya, Mang. Saya dan Ilham pamit. Maaf sudah mengganggu ketenangan Mamang sekeluarga. Oday menarik lengan Ilham untuk segera keluar. Mereka pun keluar terburu-buru meninggalkan Kang Deden yang menatap Ilham sambil tersenyum sinis. Aku tidak bohong, Dai. Justru dia yang berbohong. Anehnya raut wajah Kang Deden sama sekali tidak menampakkan kesedihan. Padahal istri dan anaknya baru saja mengalami peristiwa yang mengenaskan. Ilham dan Oday duduk di sebuah saung yang ada di pinggir sawah berbatasan langsung dengan hutan. Malam itu langit cerah, bintang-bintang bertaburan. Sebenarnya aku ingin percaya, Ilham, tapi memang ceritamu lebih mirip kisah Danang dan Cahyo di channel Kang Slamet. Jadi kamu tidak percaya kalau ada siluman dan ada orang yang diberi kemampuan oleh Tuhan untuk menumpas siluman-siluman jahat? Mau aku buktikan? Buktikan apa? Kau mau memperlihatkan pada komando terbangmu yang bisa menebas leher kuntilanak? Oday mengejek. Dia tidak tahu sama sekali apa yang dilakukan oleh Ilham selama tinggal di suku pedalaman Kalimantan. Ilham menarik tangan Oday untuk keluar dari saung, kemudian merapal mantra lalu meniupkan kepada telapak tangannya dan diusapkan ke wajah Oday. Ceritanya kamu mau membuka mata batinku? Sekarang lihat sekelilingmu. Oday masih tenang melihat kiri dan kanan, namun ketika melihat ke arah hutan, wajahnya langsung pucat. Di sana sosok nenek bongkok dengan rambut menjuntai menyentuh tanah menatapnya dengan mata putih. Apa itu, Ilham? Dia setan penunggu pohon waru. Tenang aja, dia tidak akan menyakiti kecuali kamu mengganggu tempat tinggalnya. Bahaya, tadi siang aku memotong dahan pohon waru. Apa? Kembalikan kursiku, manusia bodoh. Maafkan kami, Nik. Kami tidak tahu kalau dahan itu tempat duduk Nini. Ilham tetap tenang. Sebentar saja ia sudah dapat mengukur kesaktian dari setan penunggu pohon waru itu. Sementara Oday sudah terkencing-kencing, terlebih ketika melihat nenek-nenek itu melepas kepalanya dan melemparkannya ke arah mereka. Tolong. Dasar pengecut. Maafkan saya, Nek. Saya tidak bermaksud dan tidak ingin menyakiti nenek. Aku tahu kau memang anak yang baik dan jujur, tapi temanmu itu memang sedikit nakal. Iya, Nek. Maafkan juga dia. Iya, nenek tahu. Dia tidak bisa melihat apa yang bisa kau lihat. Hanya saja tolong bilang pada warga agar tidak menebang pohon ini. Sudah puluhan tahun nenek tinggal di pohon ini dan merasa nyaman. Baik, Nek. Terima kasih. Bersamaan dengan suara tawa, sosok mengerikan itu pun menghilang.
Ilham menarik napas lega karena tidak perlu bertarung dengan makhluk tersebut, atau memang makhluk itu tahu kalau Ilham bukan lawannya. Yang pasti sejak kecil ia dididik oleh almarhum orang tuanya agar tidak menyakiti siapapun, termasuk hewan, tumbuhan, bahkan siluman sekalipun. Kemampuan yang ia miliki hanya boleh digunakan untuk melindungi diri dari orang lain dari kezaliman. Setelah dewasa, ucapan kedua orang tuanya terbukti ternyata tidak semua jin jahat. Pikirnya bahkan banyak siluman atau jin yang nyaman hidup berdampingan dengan manusia. Bahkan kadang jin dan siluman mau dengan ikhlas membantu manusia seperti yang pernah ia alami ketika tinggal di pedalaman Kalimantan. Setelah makhluk mengerikan itu menghilang, Ilham meninggalkan tempat itu. Ia harus membungkam mulut Odai agar tidak menceritakan apa yang dia alami kepada orang lain. Baru beberapa langkah ia mendengar teriakan ketakutan dari arah rumah warga. Aja menghentikan langkahnya sebentar, memasang pendengaran lebih tajam di antara teriakan. Ia juga mendengar suara tawa. Ilham segera berlari menuju desa, dan ketika ia sampai, matanya terbelalak demi melihat makhluk-makhluk yang menyeramkan melayang-layang di atas rumah warga sambil cekikikan. Wajahnya putih dengan mulut yang menyeringai meneteskan darah. Makhluk apa itu? Seorang wanita berteriak meminta tolong ketika salah satu makhluk menyeramkan mencengkeram tangannya dan membawanya terbang. Ilham merapal mantra, tangannya bergerak-gerak dan entah dari mana datangnya. Tiba-tiba di tangannya kini ada sebilah mandau. Tanpa banyak berpikir, Ilham langsung melesat menyerang makhluk tersebut sambil membabatkan mandau ke tangan makhluk mengerikan. Tangan makhluk itu putus. Darah hitam memuncerat, wanita yang sedang dipegangnya terjatuh. Untung saja Ilham segera menangkapnya. Makhluk-makhluk lain langsung mengurung Ilham, tidak memberi jalan kepada Ilham untuk melarikan diri. Bersamaan dengan itu terdengar bacaan ayat suci. Ilham melihat ke arah datangnya suara. Ia melihat Ustadz Fatih berdiri tidak jauh darinya. Makhluk-makhluk yang mengepung Ilham terlihat goyah. Bahkan satu makhluk berwujud kuntilanak menjerit dan melesat menjauhi Ustadz Fatih. Kesempatan itu digunakan oleh Ilham untuk berlari sambil membopong wanita yang tadi hampir menjadi korban makhluk-makhluk itu. Tolong amankan Jaya. Setelah itu Ilham segera melompat ke tengah lapangan, berdiri di samping Ustadz Fatih bersiap menghancurkan makhluk-makhluk menyeramkan itu. Sejak kapan di desa kita ada makhluk menjijikan ini, Ustadz? Ustadz Fatih tidak menjawab karena dari bibirnya terus melantunkan ayat-ayat suci. Ilham tidak bertanya lagi. Ia segera melesat dengan mandau di tangannya, membabat satu persatu makhluk menyeramkan itu. Serangan mandaunya sangat cepat, bahkan Ustadz Fatih pun sampai geleng-geleng. Baru kali ini ia melihat manusia berkelahi dengan setan. Tidak sampai 5 menit, 7 makhluk menyeramkan itu sudah tumbang. Ada yang tangannya buntung, ada yang kepalanya terpisah dari badan, namun namanya juga setan. Mereka tidak langsung mati, mereka bangkit dan menyerang Ilham lebih membabi buta. Ilham, kemari! Mereka itu setan, tidak akan mati meskipun kepalanya sudah terpisah. Lantas bagaimana, Ustadz? Belum sempat Ustadz Fatih menjawab, makhluk-makhluk itu sudah mengurung mereka berdua. Menyeringai memperlihatkan mulut yang berlumuran darah. Orang-orang yang mengintip dari rumah merasa was-was melihat Ilham dan Ustadz Fatih dikepung oleh makhluk-makhluk tak kasat mata yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar suara tawa. Mandaumu memang tajam, Ilham, tapi hanya bisa membelah, tidak akan bisa memusnahkan mereka. Kecuali... Bersamaan dengan itu seorang pemuda berpakaian putih muncul dan segera menyerang makhluk-makhluk menyeramkan tersebut. Ajo tertawa sambil melemparkan satu makhluk ke arah Ustadz Fatih. Ini satu, Ustadz. Ustadz Fatih sigap menghantamkan tangannya ke tubuh makhluk itu. Makhluk itu berteriak dan langsung terbakar. Kau mau, Ilham? Ini, bakar dia. Ajo melempar satu makhluk ke arah Ilham yang langsung disambut dengan tebasan mandau. Kali ini Ilham sambil membaca mantra leluhur untuk memusnahkan roh jahat. Benar saja, mandaunya berkilat dan mengeluarkan hawa panas. Makhluk berwujud nenek dengan tanduk di kepalanya pun langsung terbelah dan terbakar.
Dari mana Ajo tahu kalau aku bisa membakar roh jahat? Hehehe, makhluk cacing kremi ini hanya mengantar nyawa saja. Ajo melesat ke atas, kemudian menukik bagai elang menyambar anak ayam dengan kilatan pusaka kujangnya. Hanya sepersekian detik, makhluk-makhluk itu ambruk kemudian terbakar. Suasana hening, para warga yang menyaksikan semua itu terbelalak. Andai mereka tidak melihat langsung, pasti mereka tidak percaya dengan peristiwa yang baru saja terjadi di depan mata mereka. Ajo menghampiri Ustadz Fatih dan Ilham, kemudian tertawa. Hehehe, untung kamu ada di sini. Kalau tidak, semua warga di sini bisa mati konyol. Kamu sendiri ngapain di sini, Jo? Saya disuruh Aki Sukri, Ustadz, dan benar saja terjadi sesuatu di sini. Apakah sudah ada korban? Alhamdulillah, belum, karena Ilham segera bertindak. Aku sendiri sebenarnya baru sampai di desa ini. Para warga keluar dari rumah masing-masing. Mereka ingin tahu lebih jelas tentang apa yang baru saja terjadi. Sebaiknya semua warga untuk malam ini berkumpul di musola saja. Jaga-jaga, kalau terjadi sesuatu lagi, kita bisa lebih mudah menjaganya. Ustadz Fatih setuju dengan saran Ajo. Semua warga berkumpul di musola yang hanya satu-satunya di desa itu. Setelah dirasa semua berkumpul, Ajo melakukan pagar gaib sehingga tidak ada satu makhluk jahat pun yang bisa mendekati musola tersebut. Sementara Ustadz Fatih meminta semua warga untuk berzikir. Ilham melihat semua warga yang mencari Sri dan keluarganya tapi tidak menemukannya. Dai, apa kamu melihat Sri? Sri dan keluarganya tidak ada. Ilham segera melaporkannya pada Ustadz Fatih dan Ajo. Ajo sempat heran ketika Ilham menyebut nama Kang Deden. Tapi pertanyaannya itu ia pendam dalam dada. Bersamaan dengan itu mereka melihat bayangan-bayangan hitam melesat melintasi musola. Tak lama terdengar teriakan ketakutan dan minta tolong. Ustadz Fatih, Ajo dan Ilham saling menatap. Lalu tanpa dikomando, mereka berlari ke arah datangnya suara yang tak lain adalah rumah Pak Suganda. Ajo yang lebih dulu sampai karena menggunakan ilmu meringankan tubuh. Namun baru saja ia membuka pintu, di hadapannya berdiri Kang Deden. Di sampingnya berdiri seorang wanita dengan tatapan kosong. Kang Deden, ada apa ini? Namun Kang Deden justru menyeringai. Jangan coba-coba menghalangi niatku, Ajo. Atau sebaiknya kau ikut aku saja. Aku jamin hidupmu akan bahagia dan Ratna pasti tergila-gila padamu. Ajo merasakan firasat jahat pada ucapan Kang Deden. Tapi Ajo tidak ingin memvonis itu. Kang Deden, cepat pergi ke musola. Bawa Sri dan keluarganya. Justru kalian harus ikut denganku jika ingin hidup abadi dan bahagia. Ajo, Ustadz Fatih dan Ilham masih belum paham dengan maksud Kang Deden sehingga muncul 5 makhluk dari belakang Kang Deden. Suganda dan istrinya sudah kami bereskan. Cepat pergi temui Nyai Ratu Sinjang Larang. 7 malam dari saat ini dia harus minum darah bayi yang masih terlilit ari-ari. Baik, Eyang. Kang Deden dengan sangat mudah memanggil tubuh Sri dan melesat keluar melewati Ustadz Fatih dan Ajo juga Ilham. Ilham yang sejak awal curiga pada Kang Deden segera menghadangnya. Tinggalkan Sri di sini, Kang Deden. Kang Deden tertawa. Ia tidak menghiraukan kata-kata Ilham. Ia terus melesat. Ilham bermaksud mengejarnya, namun ia dihadang oleh sosok kakek kurus tinggi berkepala botak yang hanya mengenakan cawat dari kulit binatang. Sementara Ajo dan Ustadz Fatih sudah sejak tadi bertempur melawan 4 sosok lainnya. Ajo tidak bisa menahan amarahnya begitu mendengar obrolan antara Kang Deden dan Eyang Sapu Jagat. Ternyata Kang Deden sendiri yang menumbalkan anak dan istrinya. Mungkin saja Teh Eis dan anaknya sengaja ditumbalkan Kang Deden, namun ia berpura-pura menjadi korban karena mengira tidak akan ada orang yang bisa menyelamatkannya. Kau hanya boleh pergi dari sini jika hanya tinggal nyawa bocah ingusan. Ucap kakek botak itu sambil mengibaskan tangannya. Selarik angin berhembus menerpa tubuh Ilham. Ilham melompat ke atasnya dan menghindarinya. Ilham, kejar Kang Deden. Kakek botak ini biar aku yang menghadapi.
Entah kapan datangnya, tiba-tiba Ajo sudah berdiri di hadapan kakek botak bergelar Mbak Sugeng itu. Ajo Sedeng, kita berjumpa lagi. Ayo tebak, aku yang mana? Mbak Sugeng menunjukkan wajah kaget. Ia melihat Ajo berada di depannya. Sementara di sana ada Ajo yang juga sedang bertarung melawan teman-temannya. Bukan cuma Mbak Sugeng, Ustadz Fatih dan Ilham pun terheran-heran dengan kesaktian Ajo. Yang lebih mengherankan lagi, gerakan dan ucapan Ajo dan semua jelmaannya selalu sama. Jika tertawa, tertawa semua. Jika memukul, memukul semua. Jika menari, menari semua. Inilah ilmu kesaktian Ajo yang bernama Sukma Saketi yang diwariskan oleh seorang tetua di Gunung Karang. Ilmu yang sudah lama tidak terdengar di antara orang-orang sakti kini kembali hadir. Ilham, cepat! Ilham tersadar, ia segera melesat mengikuti jejak Kang Deden yang membawa Sri. Mbak Sugeng bermaksud mengejar Ilham, namun lagi-lagi Ajo sudah berdiri di hadapannya. Mau kemana kau kakek jelek? Kurang ajar kau selalu menghalangi pekerjaanku, Sedeng. Mbah Sugeng mundur beberapa langkah. Ia mencabut pisau kecil yang terselip di pinggangnya, kemudian melemparkannya ke atas. Pisau-pisau itu membentuk bayangan hitam dan sepersekian detik berikutnya menjelma menjadi makhluk-makhluk mengerikan. Kepalanya botak berwajah monyet dengan taring mencuat tajam. Andai saja si Kusen ada, pasti dia akan sangat senang bermain dengan monyet-monyet ini. Makhluk-makhluk itu segera mengepung Ajo, namun sepertinya Mbah Sugeng lupa kalau Ajo pun bisa menggandakan diri. Ternyata Ajo hanya tertawa-tawa dikepung makhluk-makhluk tersebut. Gerakannya seperti tarian orang gila di pasar, tidak beraturan namun dapat dengan mudah menghindari serangan ingon-ingon Mbah Sugeng. Mbah Sugeng sendiri merasa ada kesempatan. Aku harus mengejar bocah itu, jangan sampai Deden gagal membawa wanita itu kepada Nyai Ratu Sijang Larang. Namun baru saja selesai berpikir, tiba-tiba bahunya ada yang mencolek. Ia segera melihat, tapi tidak menemukan siapapun. Lagi-lagi bahunya ada yang mencolek kembali. Ia segera memutar tubuh sambil membabatkan kuku-kukunya yang hitam, namun hanya mengenai angin. Mbah Sugeng semakin geram, ia merasa dipermainkan. Ia melihat ingon-ingonnya yang sampai saat ini belum bisa menyentuh Ajo. Di sebelah halaman teman-temannya masih sibuk melawan Ajo dan beberapa jelmaannya bersama Ustadz Fatih. Ustadz Fatih memang kurang ahli dalam ilmu kanuragan, tapi setiap lantunan suara yang keluar dari bibirnya mampu membuat udara di sekitarnya panas. Eyang Sapu Jagat sudah bersimbah keringat, begitu juga dengan Mbah Surawi Sesa, Munding Laya dan Mbah Jalak. Mereka sangat kewalahan melawan Ajo dan Ustadz Fatih. Pundak Mbah Sugeng ada yang mencolek kembali. Kali ini ia tidak cepat memutar tubuh, tapi mencabut pedangnya. Dari pedangnya yang besar dan mengkilat, ia mengintip ke belakang. Tiba-tiba satu ingon melayang ke arahnya. Kepalanya sudah terkulai dengan darah hitam yang muncrat. Mbah Sugeng segera menghindar, kalau tidak tubuh makhluk itu bisa menimpanya. Saat dia menghindar, dari balik tubuh ingonnya yang sedang melayang muncul seraut wajah sambil tertawa. Mbah Sugeng terkesiap, ternyata Ajo bersembunyi di balik tubuh ingon dan langsung menghantamkan kepalan tangannya ke wajahnya. Mbah Sugeng tidak ada kesempatan menghindar. Kepala Mbah Sugeng seketika pecah dan langsung terpental kemudian terbakar. Eyang Sapu Jagat bergidik melihat itu, amarahnya meluap-luap. Namun ia juga sadar kalau yang dihadapinya bukanlah orang biasa. Sisakan satu, Jo. Kita butuh informasi. Ajo sudah di luar batas kesabarannya. Kepala Munding Laya dan Mbah Jalak sudah ada dalam genggaman tangan Ajo. Lalu Ajo membenturkan dua kepala itu hingga terdengar suara tulang remuk disertai teriakan kesakitan. Kini tinggal Eyang Sapu Jagat. Ia mundur melihat semua temannya menemui ajalnya dengan cara mengenaskan. Ajo tertawa bersamaan dengan menyatunya jelmaan ke dalam jasad aslinya. Ustadz Fatih nampak kelelahan. Napasnya tersengal-sengal. Eyang Sapu Jagat bermaksud melarikan diri, tapi tiba-tiba sebuah totokan bersarang di beberapa bagian tubuh hingga ia kaku, seperti patung tak mampu menggerakkan tubuh. Nah, kalau sudah begini, bagaimana kalau kita panggang dia hidup-hidup, Ustadz? Jangan terlalu dolim, Jo. Alah, untuk manusia yang sudah bersekutu dengan iblis seperti dia,
Tidak ada siksaan yang pantas selain membiarkannya tetap hidup dalam kesakitan dan kepanasan. Mendengar itu, Eyang Sapu Jagat ingin meminta ampun tapi tak mampu bersuara. Ia sebenarnya sudah tahu siapa Ajo dan bagaimana kejamnya Ajo jika sudah marah. Ajo memang sudah dikenal banyak pendekar-pendekar golongan hitam sebagai pendekar golongan putih, tapi senang menyiksa orang jahat, terlebih mereka yang sudah bersekutu dengan iblis. Tidak, Jo. Tidak boleh berlebihan dalam memberi hukuman, karena pada saatnya nanti hukuman paling pedih dari Tuhan akan mereka terima. Kewajiban kita justru menasehatinya agar dia bertobat. Ajo tidak setuju dengan pendapat Ustadz Fatih, tapi ia tidak mau membantahnya. Akan ia lihat bagaimana cara Ustadz Fatih mengorek informasi dari makhluk setengah iblis seperti Eyang Sapu Jagat.